Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Kamis 11 Maret 2021, tertulis di kitab Matius 7 ayat 26 yang berbunyi, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Membangun rumah hunian bukanlah hal yang gampang. Butuh pikiran, tenaga, perhitungan, dan dana yang tidak murah. Salah perhitungan, bisa jadi rumah itu mudah roboh dan hancur. Lalu sia-sialah usaha yang kita beri. Daya tahan sebuah rumah dalam menghadapi goncangan tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah, atau oleh kemegahan, atau oleh karena bahan-bahannya. Namun membangun sebuah rumah harus memperhatikan pondasinya. Lazimnya pondasi rumah itu dibangun di atas pondasi yang teguh, kokoh, dan kuat. Di atas pondasi itulah batu demi batu dibangun secara teratur. Demikianlah khotbah terakhir yang disampaikan Yesus ketika ia mengajar di bukit. Menjadi pengikut Tuhan dan meyakininya selama kita hidup harus dibangun di dalam pondasi yang benar dan tepat, yaitu Yesus sendiri. Pondasi yang kita bangun di dalam iman kepada Yesus Kristus, itulah yang membuat orang percaya menjadi kuat ketika menghadapi badai, terpaan, dan goncangan sehebat apapun itu. Bila pondasinya telah dibangun secara benar, teguh, dan kokoh, maka cobaan apapun yang menerpa, iman kita tidak mudah digoyahkan. Iman kita akan selalu melekat, erat, dan kuat tertancap di atas pondasi itu. Dalam pengajarannya itu, Yesus menggambarkan tipe orang yang sedang membangun rumah. Sama-sama membangun, tetapi berbeda dasar bangunannya. Tipe pertama yaitu orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Sedangkan tipe kedua yaitu orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Tentu hasilnya jelas berbeda. Yang membangun di atas pasir adalah orang yang senantiasa berseru dan memanggil nama Tuhan, tetapi tidak mau tunduk dan taat kepada perintah dan janjinya. Mau mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Pikirannya sempit dan tidak mau bersusah payah. Mereka disebut Yesus orang yang bodoh. Kalangan orang bodoh seperti ini tidaklah sedikit. Bahkan sepertinya lebih banyak daripada orang yang bijaksana. Banyak dari antara orang Kristen yang hanya ikut Yesus ketika ada enaknya saja. Misalkan pas hari raya Natal, maka orang berbondong-bondong ke gereja karena enak. Pakai pakaian baru, aksesoris baru, mobil baru, menu masakan yang lezat, dan sebagainya. Datang ke gereja ketika ada acara syukuran baptisan kudus, syukuran naik sidi, syukuran pernikahan, syukuran anak lahir, syukuran rumah baru, dan sebagainya. Pas lagi ada yang disyukurin, pas lagi enak-enaknya. Ikut Yesus ketika semua telah tersedia, ada dan mengena di hati saja. Tapi coba ketika hujan saja datang, sudah bisa ditebak berapa orang jemaat yang hadir di gereja. Atau ketika kita sedang sibuk bekerja dari Senin ke Minggu, maka tidak akan ada lagi waktu berdoa dan beribadah ke gereja. Bila sibuk dengan urusan keluarga, bisnis, atau hobi lainnya, maka berdoa pun sudah
lupa dan terlena. Belum lagi bila Tuhan menguji kita dengan berbagai musibah dan bencana, misalkan di PHK atau habis kontrak, keluarga sakit dan menghadapi kematian, kena bencana alam dan lain-lain. Maka kita akan menjadi orang yang dengan begitu mudah menghujat dan meniadakan Tuhan. Inilah yang disangsikan Yesus terhadap orang-orang yang mengikutnya. Jangan hanya mengikut Yesus ketika sayang-sayangnya, tapi harus berani ikut ketika sakit-sakitnya. Ketika tiba cobaan, tantangan dan persoalan, kita mampu meneguhkan pondasi iman kita hanya kepada Dia dan percaya kepada kuasa dan janjinya yang manis. Malah kita harus semakin memperteguh dan meyakinkan iman kita bahwa pondasi yang kita pakai bukanlah salah. Ini yang diinginkan Yesus, agar kita menjadi orang yang bijaksana. Yakinlah, jika kita meletakkan dasar iman kita di atas dasar yang benar dan tepat, maka kita akan beroleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Tentu tidak ada dari kita yang ingin dikatakan menjadi orang bodoh. Oleh karena itu, jadilah orang yang bijaksana dan peganglah teguh. Bangunlah senantiasa pondasi imanmu dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Satu ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan seperti satu batu yang membangun pondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh pondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar dan mendidik kami bukan untuk menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana, yang membangun pondasi imannya di atas batu, yaitu firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Teguhkan Tuhan iman kami, agar kami tidak mudah digoyahkan dan digoncangkan oleh berbagai persoalan-persoalan yang menghantam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah pondasi kehidupan kami, ya Yesus Kristus. Amin.